Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ma'in ba'd. Baik Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, saya baru ingat materinya tentang tasawuf ya. Apakah tasawuf itu warisan Nabi Muhammad atau warisan Hindu Buddha? Ya. Atau warisan agama-agama lain? Nanti kita akan coba lihat ya. Tasawuf secara bahasa itu ulama berbeda pendapat asal katanya apa. Apakah tasawwafa dari kata sofa atau suf atau suffah. Perdebatan itu panjang, sampai beberapa tahun ini orang masih membicarakan itu. Tapi kalau membicarakan tasawuf masih pada tataran ini ketinggalan zaman. Kalau membicarakan tasawuf bukan di situ, definisinya apa? Ternyata Imam ahli hadis namanya Al-Hafiz Abu Nu'aim menulis kitab dulu. Baru denger ya, Imam ahli hadis namanya Abu Nu'aim. Taunya Bukhari Muslim doang ya. Kalau orang ngaji hadis pasti kenal imam ini, namanya Abu Nu'aim Al-Asbihani. Siapa namanya? Abu Nu'aim Al-Asbihani. Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani ini mengumpulkan riwayat dari Abu Bakar sampai zaman dia, perkataan ulama salafus soleh dan khalaf, ulama terdahulu, dan sampai zaman dia abad keempat, tentang kerohanian Nabi. Setelah dikumpulkan, muncullah definisi tasawuf, ratusan bahkan ribuan. Imam Zarruq bilang 2000, tapi saya hitung nggak nyampe. Jadi setiap sahabat itu mewariskan sisi tasawuf Nabi. Sahabat Abu Bakar ada tasawufnya apa gitu. Dan beliau memulai dari nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bagi imam ahli hadis namanya Abu Nu'aim Al-Asbihani, tasawuf itu bukanlah lain dari ajaran Islam. Tapi tasawuf itu sama dengan fikih. Fikih itu warisan fikih ilmu zahirnya Nabi, itu fikih. Contoh, sholat sah itu bagaimana caranya? Bersuci. Yang disucikan dalam fikih zahir atau batin? Zahir atau batin? Fikih loh ya. Rukun 13. Syarat supaya sah rukun 13 ini sebelumnya harus wudu, rukunnya 6. Hafal kan? Ya. Awal sama akhir doang hafal ya. Niat sama tertib. Lumayan lah. Ini semuanya dari awal sampai akhir menyebutkan kesucian zahir. Benar gak? Salat rukun 13 dari niat, cuma niat yang pakai kolbu. Itu pun sekarang sudah dilafazkan usolli, ya kan? Aslinya kan itu di kolbu, Pak. Semua amalan-amalan yang dalam fikih itu semua amalan zahir. Nabi amalannya zahir saja atau ada batinnya? Ini beda dengan kebatinan ya. Batin itu artinya sisi terdalam dari manusia. Gimana? Di rukun 13 mulai dari pertama sampai nomor 13 ada nggak namanya khusyuk? Nggak ada. Adakah rasa menghinakan diri, khudu? Nggak ada. Itu di mana? Padahal Nabi ngomong nih, hadis yang sering kita dengar, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ahli fikih memandang dengan mata zahirnya, ahli kolbu memandang dengan mata kolbunya. Muncullah dua ilmu yang berbeda.
Satu namanya ilmu fiqih, yang kedua namanya ilmu tasawuf. Jadi dua hal ini berbeda tapi tidak kontra. Loh, kok sekarang ada yang mencoba membuat dua ilmu ini kontra? Yang kontra itu otaknya dia. Fikih sama tasawuf nggak kontra. Mana buktinya? Imam Zarruq, Imam Sufi, dia mursyid Thariqat Syadziliyah. Dia ahli hadis juga, Pak. Jadi dulu itu Sufi ahli hadis, itu biasa. Sekarang Sufi suka nonton film Korea. Ya, itu maksudnya saya, Pak. Kalau yang luar-luar itu mah Sufi beneran ya. Apa kata mereka? Sufi itu zindiq. Namanya sekarang dianggap meninggalkan syariat. Loh, tidak ada. Imam Zarruq mengatakan apa? Setiap ajaran hakikat, ajaran tasawuf yang bertentangan dengan fikih, maka itu batil. Setiap ajaran fikih bertentangan dengan ajaran hakikat, maka dia kosong. Jadi kalau mau cari orang kosong, cari orang yang anti tasawuf. Cari orang zindik, cari orang ngomong tasawuf tapi nggak mau bersyariat. Kalau mau cari wali Allah, cari orang yang berfikih zahirnya, berhakikat batinnya. Wali itu namanya, wali Allah, sufi. Beda definisi ya sama mereka ya. Kalau mereka membuat definisi sendiri, padahal nggak ngerti sufi itu apa. Apa kata mereka? Sufi kalau udah tinggi nggak sholat. Loh, mana ada sufi begitu? Ya, itu mah sufinya Cang Nandar ya. Nggak ada sufi begitu, nggak ada. Ya, sufi kalau udah alim, udah kasyaf, nanti kerjaannya baca isi hati murid. Ya itu mah kasyaf. Nggak mesti. Ada yang bisa begitu, ada yang enggak. Itu nggak ada urusan. Sufi nanti bisa menghilang gitu ya, nggak ada urusan. Itu sufi itu orang yang bertasawuf, orang yang menjaga hakikat di dalam kolbunya supaya tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak ini dari takbir sampai assalamualaikum badannya di sini. Ya, iya ya. Tapi sebagian pikirannya nggak di sini. Jujur aja Pak, jujur aja, ngangguk aja udah. Saya tahu kok, karena saya juga begitu. Untungnya kita dikasih zikir sama guru, dikasih ma'rifatullah sama guru, diajarin cara mengenal Allah lagi sholat. Maka ketika pikiran pergi, diambil sama kolbu, kamu ingat Allah. Jadi setan itu kata Nabi dalam hadis yang sahih, jika seseorang sholat maka setan ngomong, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingatlah ini. Kamu tadi begini ya. Kamu tadi begini. Habis ini kamu keluar lewat pintu itu, nanti sendalmu di situ, disebutin semua Pak. Sampai ke rumahnya, jalan kemana itu disebutin semua. Hebatnya setan tuh. Terus kita asik kan? Tahu-tahu udah amin. Loh, udah amin aja. Tuh, yang senyum-senyum pengalaman semua tuh. Tahu-tahu udah ruku gitu ya. Khusyuk apa kusut? Nah, tadi pertanyaan siang tadi kita nanya gitu sama orang-orang. Khusyuk apa? Kusut. Saya yakin itu kusut. Para sufi itu mewarisi khusyuknya Nabi. Ahli fikih mewarisi rapinya zahir sholatnya Nabi. Maka seharusnya ini satu paket, zahir dan batin, jangan dipisah-pisah. Jadi kira-kira ini saya belum nyebutin hadis macam-macam, baru hadis sholat aja. Tasawuf bagian dari Islam atau bukan? Ya, bagian dari Islam atau enggak? Warisan Hindu Buddha atau apa? Emang orang Hindu Buddha ada bertorikot? Ada nggak orang Hindu Buddha zikir la ilaha illallah kencang-kencang? La ilaha illallah, wah Buddha dari mana? Syiah, emang udah pernah datang ke Iran? Orang Syiah gitu zikirnya. Orang Syiah kalau zikir ya Ali ya Husain sampai mukul-mukul badan. Kalau tarekat enggak. Dia berzikir la ilaha illallah, memukulkan kalimah itu ke dalam dirinya. Kalau orangnya suka ngerok Pak, itu zikirnya kenceng.
sampai kemudian hilang suaranya, nggak jelas, kayak suaranya Cang Nandan kalau lagi canda. Emang dia kalau lagi canda tuh suaranya begitu. Bener ya? Bener Bang Adam? Taib. Bukan itu perwajahan tasawuf. Tasawuf itu lebih umum dari itu semua. Maka Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tasawuf itu banyak metodenya. Setiap nafas itu ada metodenya. Ujungnya satu, berakhlak. Akhlak itu ada kepada Allah, ada kepada makhluk. Maka siapa yang bertambah adab akhlaknya kepada Allah, adab akhlaknya kepada makhluk, itulah sufi yang sebenarnya. Ya mohon maaf kalau ada guru-guru di sini kan ngajar cuma budi pekerti, itu baru ke makhluk. Kalau ke Allah itu mesti bertasawuf. Mesti bertasawuf. Ya. Jadi tasawuf itu bukan hanya sekedar suluk-suluk. Suluk itu hanya salah satu metode dari tasawuf. Pakai tasbih itu hanya salah satu metode dari tasawuf. Tasawuf lebih umum dari itu. Masih ingat hadis Jibril, Nabi ditanya Islam, iman, ihsan. Fikih itu warisan dari al-Islam. Coba lihat, rukun Islam 5. Semuanya amal zahir bukan? Syahadat, sholat zahir, puasa zahir, zakat di luar zahir kita malah. Ya. Haji zahir nggak? Bapak haji pakai perasaan atau pakai badan? Saya mau ke Mekah nih, cing, bisa begitu nggak? Nggak bisa Pak, mesti pakai badan. Saya mau zakat pakai hati, bisa nggak? Ustadz, saya cukup puasa lidah, puasa lisan, bisa nggak? Nggak bisa, mesti puasanya lahir batin. Karena ini lahir, turunlah namanya hukumnya, hukum fikih. Maka kalau belajar hukum yang ada di rukun Islam nggak lewat fikih, nggak sah fikihnya. Nanti bisa aneh. Muncullah di Jawa Timur dulu orang kalau sholat, dia sholat selalu pakai sendal. Karena dia baca hadis, Sallu ala ni'alikum. Sholatlah kamu pakai sendal, pakai tarompa, ya, benar namanya gitu. Itu mereka pakai sendal Pak. Jadi aneh nggak? Kenapa? Nggak belajar fikih belajar hukum Islam lewat fikih. Sama, ada orang ingin mengenal Allah, merasakan khusyuk, tapi nggak lewat tasawuf. Muncullah, mohon maaf, buku-buku cara sholat khusyuk, tapi isinya nggak ada yang menyentuh. Isinya cuma sampai perenungan, merenungi makna, memahami teks, sampai di situ doang. Nggak ada yang betul-betul khusyuk yang Nabi maksud, itu nggak nyampe. Tanya semua ustadz hari ini, hampir semua mengatakan khusyuk itu memahami bacaan. Mampus Bapak yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, menakutkan khusyuk kalau begitu Pak. Pada berhenti sekolah, bukan berhenti sekolah, berhenti sholat. Pak, Bapak udah berapa tahun Pak sholat Pak? Dari kecil Pak ya? Udah 60 tahun? Dari dulu belajar bahasa Arab nggak? Enggak. Terus kalau ada ustadz bilang khusyuk itu harus mengerti yang dibaca, Bapak stres nggak mikirin itu? Nggak mungkin itu. Orang Arab Badui itu betul mereka bisa bahasa Arab, tapi bukan berarti mereka bisa ngerti Quran Pak. Mereka sholat aja. Maka Arab Badui itu lagi sholat ada yang meludah, ada yang mainin tangan, ada yang ada cincin diputer-puter kayak anak kecil. Kalau lagi duduk dia mainin pasir. Nabi ngurusin sahabat yang begitu-gitu Pak. Jangan dikira sahabat Nabi itu semuanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada yang badui. Ada datang ke masjid cuma kentut doang, pipis doang tuh ada. Itu Arab Badui. Nabi ngurusin orang begitu dan gak pernah emosi, gak pernah bilang, ente zindik, masa masjid dipipisin? Gak ada. Sekarang cuma beda Sayyidina sama gak Sayyidina, kunut sama kunut, gak kunut. Ustadznya pakai doa jamaah, nggak doa jamaah, itu rame di masjid. Mana akhlak nabinya? Ya, maka ada ilmu yang ketiga, ilmu kedua iman, ilmu ketiga namanya ihsan. Ihsan itu yang melahirkan namanya tasawuf.
Di fikih ada metode ringkas belajar fikih. Bapak kalau saya suruh pelajari cara sholat, buka Al-Quran, bisa ketemu nggak rukun 13? Nggak. Di situ ada bacaan usoli, ada nggak di Quran? Makanya mereka biar nyuci otak orang awam begini, kamu baca nih Quran hadis, nggak ada usoli gitu, untuk batalin usoli. Emang nggak ada ya, dia aja nggak ada di Quran kok yang ngomong itu. Dibuka di Quran itu cuma perintah, aqimus shalah, aqimis shalah, dirikanlah olehmu sekalian sholat. Cuma begitu. Cara sholat di mana? Di hadis. Oke. Sekarang buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketemu nggak cara sholat rukun 13? Hadisnya nyampur-nyampur, Pak. Imam Bukhari nulis mawaqitus sholah, waktu-waktu sholat, satu bab besar. Habis itu kitabul azan, habis itu baru sifatus sholatin nabi, bukan Albani loh ya, sifat sholat nabi ala Imam Bukhari itu ada. Itu sebelumnya, setelahnya ada tambahan, ada wudu, panjang di situ. Dan gak ketemu tuh rukun yang 6, hadisnya banyak. Oleh ahli fikih, bahan-bahan hadis-hadis ini diringkas karena mereka sayang kepada umat, supaya umat yang sibuk bekerja di siang hari, sibuk mencari penghidupan di siang hari, agar mereka kalau belajar agama mudah. Karena Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, hendaklah engkau kemas agama ini dengan mudah, jangan dipersulit. Sekarang mereka mempersulit lagi, padahal Nabi suruh mudahkan. Apa kata mereka? Nggak boleh ikut imam, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Kan mampus ntar murid-muridnya. Dicari di situ bab niat, di mana ada bab niat, Pak? Bapak lihat di Quran nggak ada bab niat di sini, nggak ada, Pak. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, nggak ada bab niat di situ. Tapi kalau ahli fikih baca, ketemu dia di bagian mana tersiratnya kata niat. Dibaca hadis tentang niat umum, innamal a'malu bin niat. Tapi kenapa hadis ini dijadikan bahan nomor pertama setiap amalan? Rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, pertama pasti niat, ya kan? Padahal tidak ada tuh di ayat puasa, kutiba alaikumusiyam, mana niatnya di situ? Ketemu di hadis, Nabi nggak bilang niat. Nabi mengatakan malam yubayyit lailan fala siyamalah. Siapa yang tidak tabyid, tabyid itu artinya secara harfiah bayyata yubayyitu, menetapkan, menginapkan, macam-macam nih artinya ya. Ulama kita mengartikan meniatkan. Maka muncullah bab situ wajib niat puasa. Dari hadis itu maka ulama kita menganjurkan para imam setiap malam mengingatkan umat, watawasau bis bil haqqi watawasau bis sabri. Tapi sama kawan kita dibid'ahkan lagi, ya enggak? Kan repot begitu. Padahal ini memudahkan umat. Seperti dulu Umar memudahkan umat, Imam Syafi'i memudahkan umat, dan itu berkembang terus sampai akhir zaman. Jadi kira-kira kalau kita kembali lagi langsung ke Quran dan Sunnah, itu cara sholatnya nanti jadi amburadur nggak? Pasti amburadur, Pak. Nah, cara belajar fikih itu lewat mazhab. Lalu cara belajar tasawuf pakai apa? Ada namanya metode juga, disebut thariqah. Nah, thariqah ini ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal tuh seperti thariqah Naqsyabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah, itu formal. Formal tuh gini, kayak sekolah, ada pimpinannya namanya mursyid, ada asisten gurunya namanya khalifah, muqaddam, wakil talqin, ada muridnya namanya salik, ada tempat sekolahnya namanya surau atau tempat khalwat, zawiyah, ribat. Apalagi ada kurikulumnya, maka zikirnya dimulai dari A sampai ke apa gitu. Ini kayak sekolah.
saja.